tadi Bung Ade Armando sempat Bro Ade ya. Bro Ade singgung soal hasil survei SMRC. Karena hasil survei SMRC yang terakhir itu yang disebarkan oleh Andre Rosiade itu sudah dibantah bahwa itu hoax. Jadi ya kalau Bung Ade Armando kan politik akal sehat, jangan ikut menyebarkan hoax deh. Tapi kita kembali ke topik kita nih ya, kita kembali ke topik yang ini. Nah, saya ingin lihat agak lebih luas lah, lebih general gitu. Kemarin Pak Jokowi bicara soal politik kita ini banyak drama ya, drama. Kalau saya lihat ini satu episode dari drama ini paling tidak ya sudah ada akhirnya gitu, ada petunjuk jalannya gitu. Bahwa dengan keputusan hari ini gitu, bahwa ini oke, Mas Gibran boleh maju gitu. Tapi masih banyak pertanyaan gitu, masih banyak pertanyaan juga gitu. Saya perhatikan tadi dari penjelasan dari Pak Jimli, ada satu bagian yang dia mengungkapkan bahwa ada ruang yang diberikan oleh Ketua MK ini, Pak Anwar Usman, yaitu ruang intervensi. Nah, ruang intervensi ini kan ini menjadi pertanyaan terhadap legitimasi nanti. Akan menjadi pertanyaan terhadap ini legal, dilegalisasi oleh keputusan MK ini. Tapi akan menjadi pertanyaan legitimasi. Jadi drama kita ini masih akan berjalan terus gitu. Jadi drama-drama ini yang paling tidak saya senang karena salah satu aktor drama yang melanggar etik ini keluar dari permainan drama ini, yaitu Pak Anwar Usman. Sehingga dia tidak menjadi kendala di dalam drama penting nanti, yaitu keputusan MK ketika misalnya terjadi perselisihan nanti gitu. Bagus dia keluar sekarang. Tapi ada pertanyaan lain yang berkaitan dengan intervensi tadi gitu. Itu adalah pertanyaan politis. Memberikan ruang intervensi gitu. Dan itu kawan saya Masinton dan kawan-kawan di DPR ya mempunyai kesempatan untuk melakukan hak angket. Karena ini bukan menyangkut keputusannya, tapi menyangkut proses pengambilan keputusan yang di situ. Pertanyaan siapa yang melakukan intervensi itu di dalam drama ini gitu. Ini saya kira hal yang akan menjadi panjang, drama ini akan menjadi menjadi panjang. Apakah kemudian pertanyaan itu terjawab atau tidak, Mas Gibran tetap akan melenggang di Pilpres 2024, tidak merubah apapun. Iya, beliau kan aktornya kalau di dalam skenarionya Pak Jokowi kan ini aktornya kan, makanya pertanyaan. Skenario siapa tadi disampaikan? Tadi ya Pak Jokowi bilang kan drama ini kan drama. Jadi yang ini topik kita hari ini juga pertanyaan soal Gibran ini kan. Anda melihat ini skenario Pak Jokowi? Konteks besarnya adalah catatan demokrasi. Jadi demokrasi kita ini sekarang tergantung Gibran ini. Gibran ini maju terus atau tidak kan? Maju terus Bang. Ya kalau maju terus itu tadi pertanyaan legitimasi proses ini gitu kan. Ini akan menjadi pertanyaan gitu. Jadi ya bagaimana ke depan jalannya demokrasi kita ini tergantung drama ini nanti. Tapi Ganjar Mahfud merasa agak ciut dengan pasangan kalau Prabowo Ganjar Gibran. Mahfud kita fokus. Karena ini sudah keputusan sudah lama kita lakukan, itu fokus pada pemenangan Ganjar Mahfud tentunya. Tapi ada bagian lain yang drama ini masih terjadi gitu. Nah, saya kira ini akan menjadi pertanyaan buat kita semua juga. Ini masih belum jelas Bang, drama yang bagian mana Bang Andreas bisa secara gamblang, jangan secara tersirat Bang. Ya sekarang pertanyaan siapa sutradara, siapa penulis skenarionya, jangan-jangan juga aktornya juga gitu dalam drama ini gitu. Abang lebih tahu kayak sutradara siapa Bang? Ya saya kira kita semua bisa lihat ini, kita semua jadi penonton sekali, ini juga pengamat. Nah Boni nanti jawab nih. Siapa ini sebenarnya sutradara, siapa yang pemain skenario, penulis skenarionya. Oke, kalau begitu Bang Apul, betul tidak sih ada kalau saya lihat sutradara dalam drama ini? Kan kalau kita lihat tuh panjang, mulai dari ini 3 periode, kemudian ada perpanjangan 2, 3 tahun, kemudian sampai sekarang salah satu puncaknya tuh drama
Iya, drama Mas Gibran ini kan yang jadi di MK kan rame gitu. Jadi drama ini kan salah satu drama penting ini. PDI Perjuangan nampaknya masih sakit hati dengan 3 periode dan Nggak lain-lain. ada urusan dengan sakit hati ini bukan urusan sakit hati, tapi urusan kita memperhatikan drama dan urusan buat kami memenangkan Ganjar Mahfud gitu. Tapi kita perhatikan juga drama ini gitu. Bang Apul, ada sutradaranya, Bang Apul. Siapa tahu Bang Apul. Ya sutradaranya kita semua rakyat, termasuk juga sutradaranya kan di parlemen kalau bicara itu gitu loh. Ini kan menjadi menarik sebenarnya kalau kita bicara lebih substansi. Ini kan ketiga keputusan nomor 90 ini kan soal batas usia dan pernah menjadi atau sedang menjabat kepala daerah. Kalau kita bicara sebelumnya, Undang-Undang 2003 itu ada umur 35 kok. Undang-Undang 2008 umur 35. Kenapa baru sekarang dipersoalkan? Gitu loh. Kenapa baru dipersoalkan? Kan saya bilang tadi, secara materi tidak ada pemohon ini tidak punya hubungan semenda. Gitu loh. Jadi Mas Gibran baik-baik aja. Timing, Bang Apul. Gitu loh. Jadi jangan mengglorifikasi ketakutan akan kekalahan dengan narasi-narasi yang seolah-olah merusak demokrasi. Ya enggak juga dong. Kita juga kan perlu memberikan pendidikan pencerahan buat ini gitu loh. Kira-kira begitu. Perlu kami sampaikan Iya, silakan. Ini ketakutan akan kekalahan itu tidak pernah ada pada kami. Tadi menyinggung juga apakah PDI Perjuangan menjadi ciut. Saya walaupun baru di partai PDI Perjuangan, tapi saya tahu sejarahnya PDI Perjuangan. PDI Perjuangan pernah mengalami hal-hal yang jauh lebih dahsyat daripada ini. Ya kan, di Orde Baru, ya kantornya diserang, ya kadernya dibunuh. Kalau saya ya kan, jadi kalau soal ciut ciut nggak ada itu di Banteng ya. Nah, untuk TPN Ganjar Mahfud sama sekali tidak ada yang tadi saya katakan. Dari awal kami tidak menganggap penting tentang siapa yang akan kita lawan selain kita melihat yang kita lawan adalah Pak Prabowo. Siapapun pasangannya, dimanapun wakil presiden itu juga tidak akan menambah begitu banyak signifikan presentasi. Gibran nggak dianggap Bang? Suara Solo Jawa Tengah bisa diambil Bang? Saya merasa gini, nah dengan apa yang terjadi ini kita kan bisa lihat. Ya kan, justru survei SMRC yang beneran, bukan yang hoax ya, yang beneran, kemarin itu udah disurvei bahwa untuk generasi Z maupun generasi milenial, calon wakil presiden yang paling populer di antara 3 cawapres adalah Pak Mahfud, gitu, bukan Gibran. Nah itu juga menjadi bukti bahwa buat kami ya memang gampang lah itu. Nah tapi kan kita nggak melihat itu, kita melihat dari kacamata demokrasi kita. Demokrasi Indonesia ini seperti apa sekarang? Nah itu yang kita lihat. Nah tapi kembali lagi tadi ya kita ingin menegaskan aja bahwa tidak ada rasa ciut, tidak ada rasa takut dari kubu PDI Perjuangan maupun tim Ganjar Mahfud. Kita sekarang ke Bang Boni. Bang Boni pasti udah nggak sabar nih. Amunisi banyak. Mau Bang Boni dulu apa Bang Ginting dulu nih? Nih? Atau mau batu gunting kertas dulu nih? Bang Ginting lu coba. Baik, Silakan, Bang ini Ginting. karena bicara tentang drama, maka ada teori yang akan mengungkapkan itu. Tapi setidaknya di awal saya akan mengatakan kalau Amerika punya julukan negeri Paman Sam, jangan sampai kemudian negeri kita mendapat julukan negeri Paman Usman. Ini tragedi menurut saya. Pertama tadi ditanyakan ini skenario siapa? Kalau menurut saya kita mengambil dari drama, maka saya teringat dengan teori plot twist politik. Itu bagaimana alur cerita yang diputarbalikkan, alur cerita yang kemudian dipelintir. Maka kita akan melihat bahwa persoalan ini sudah dirancang. Ini bicara politik ya, karena saya menjadi mahasiswa ilmu politik sejak 1986. Berarti kemudian di sini kita akan melihat bahwa dalam teori plot twist politik ini ada yang merancang. Ada yang merancang, siapa yang merancang? Tentu aktor politik. Aktor politiknya siapa? Aktor politiknya adalah ketika orang terkejut-kejut dengan peristiwa-peristiwa, maka itu keberhasilan dari teori plot twist politik. Orang akan mengira si aktor politik akan memilih A, tapi ternyata memilih B.
orang akan mengira bahwa si Uban yang akan ditunjuk ternyata si pemberani. Dan semakin terkejut, semakin tertipu, itu adalah keberhasilan dari teori twist politik itu. Nah kemudian skenarionya tentu dibuat sangat detail sekali. Ada metode politik yang bisa membahas itu. Bagaimana kemudian teorinya adalah bagaimana metodenya menyesatkan informasi. Menyesatkan informasi kemudian juga menggunakan politik arahnya seperti ke barat padahal akan ke timur. Dan begitu juga sama dengan kemudian siapa yang paling tertipu antara lain adalah mohon maaf PDIP. Misalnya dengan terakhir adalah baju yang akan dikenakan adalah hitam putih. Begitu yakin seperti Bung Ciko tadi bilang, baru kali ini setelah 25 tahun kok ada aktor politik yang seperti itu. Maka kemudian kalau kita ngelihat alurnya, maka keputusan MK ini sesungguhnya bisa dimanfaatkan oleh lawan politik. Karena tadi Bung Parera mengatakan bahwa ada celah intervensi di situ. Intervensi oleh siapa? Tentu oleh aktor politik. Aktor politiknya siapa? Disinilah adanya jalan bagi kekuatan politik untuk memanfaatkan, untuk mengeksploitasi juga. Ini untuk kepentingan yang bisa dimanfaatkan termasuk hak angket di DPR. Kita bisa lihat misalnya intervensi dari siapa? Nah inilah yang akan dicarikan investigasi. Apakah ada keterlibatan salah seorang wali kota? Apakah ada keterlibatan pemerintah? Apakah ada keterlibatan istana? Ini adalah celah bagi lawan-lawan politik untuk membuka itu. Dan ini juga adalah kesempatan menurut saya bagi lawan-lawan politik koalisi perubahan atau koalisi yang mengusung Ganjar dan Mahfud MD serta Anies Baswedan dengan Caimin. Sayang di sini tidak dihadirkan begitu ya. Nah ini peluang bagi mereka memang secara legalitas politik itu tidak akan bisa membatalkan. Artinya keputusan hanya bisa dibatalkan oleh keputusan. Tapi kemudian ini akan dimanfaatkan terus-menerus kampanye tentang nepotisme itu akan dimanfaatkan oleh lawan politiknya dari keputusan ini. Jadi keputusan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi dicopot ini juga akan menjadi masalah ke depannya menurut saya karena Anwar Usman tidak bisa kemudian mengikuti persidangan yang terkait dengan legislatif juga pemilu presiden, gubernur maupun wali kota dan bupati. Maka ini akan berpotensi terjadi deadlock karena 4-4. Maka saya menyarankan sebaiknya Anwar Usman itu mengundurkan diri, kemudian dicarikan jalan keluar. Karena kalau tidak, kita menghadapi persoalan-persoalan yang sangat pelik. Drama-drama ini menjadi bias dan kemudian akan membuat Indonesia semakin terpuruk Anda melihat di tengah drama ini ancaman. akan masih berlangsung cukup lama begitu ya?